Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teruslah bertahan hidup sebagai gandum, walau lalang terus menggoda. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Kemarin kita merayakan Ekaristi juga untuk mengenang 100 hari meninggalnya Pak Adi Subur, bapaknya Adi. Lalu Adi mengirimkan sebuah foto untuk saya, hasil permenungannya di 100 hari bapaknya. Foto di mana ada bapaknya, lalu ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus agak ke depan, bapaknya agak di samping, di belakang. Lalu di bawahnya ditulis kata-kata ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau sudah berada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu ingat gak kata-kata itu disampaikan Yesus kapan dan untuk siapa? Itu adalah kata-kata yang disampaikan Yesus saat Yesus disalibkan dengan 2 orang penjahat di samping kiri dan kanannya. Dan di bagian kanan ada seorang penjahat yang bertobat pada saat itu. Ketika yang sebelah mencibir Yesus sebagai anak Allah, yang sebelah lalu membela. Dia ini anak Allah, dia tidak sepantasnya dihukum seperti kita. Kita ini penjahat kelas kakap. Lalu dia bilang apa kepada Yesus? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus bilang apa? Sesungguhnya hari ini juga engkau sudah berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini contoh penyaringan saat akhir. Ketika dalam Injil Yesus berumpama tentang gandum dan ilalang, dan pesan tuannya
biarkan gandum dan lalang bertumbuh berbarengan. Nanti pada saat musim tuai tiba, di situ baru dipisahkan. Entah gandum dibawa kemana, entah lalang dibuang kemana. Gandum dan lalang adalah bahasa simbol untuk kehidupan kita, bahwa sejatinya kita diciptakan sebagai orang baik. Tuhan menciptakan kita dengan sangat baik dan indah, dan tidak ada satupun manusia yang diciptakan sebagai penjahat. Bapak Ibu pernah dengar mungkin khotbahnya Romo Agus Beri beberapa saat lalu, ketika ia berbicara tentang tidak ada manusia pun yang lahir 100% jahat. Saya ingin mengatakan, jangankan 90% atau 50% atau 10%, 0%. Tidak ada manusia diciptakan jahat. Orang Tuhan menciptakan karena baik, karena cinta. Lalu kenapa dalam pertumbuhan dan perkembangan lalu ada manusia yang jahat dan tidak baik? Itu sangat tergantung pada bagaimana orang tua menumbuh kembangkan anaknya. Macam kemarin saya bilang, kalau Bapak Ibu punya anak, dibiarkan dia bergaul dengan peminum dan pemabuk, maka pasti dia akan menjadi peminum dan pemabuk. Kalau dibiarkan dia menonton terus orang tua berjudi, maka otomatis dia akan menjadi penjudi. Tapi kalau dia diarahkan untuk bergaul dengan orang yang sering ke gereja dan berdoa, pasti dia akan mencintai gereja. Kalau dia bergaul dengan orang yang suka membaca dan mencintai pengetahuan, pasti dia akan menjadi seorang ilmuwan. Tapi kalau dia dibesarkan dari kecil sudah ditaruh HP-nya di telinga, dibesarkan di antara teman-teman yang sudah main game, pasti dia akan menjadi anak hamba teknologi. Jadi orang kemudian berubah menjadi jahat atau lalang karena tak bisa mampu menahan diri untuk tetap menjadi gandum. Kita itu diciptakan sebagai gandum, dipelihara oleh Allah dalam gandum. Bapak Ibu percaya nggak kalau Allah memelihara kita dalam gandum? Kita ikut misa, kita menyantap hosti tubuh Kristus. Hosti harus selalu terbuat dari gandum. Itu simbol cinta Allah untuk memelihara, untuk kita tetap menjadi bulir-bulir gandum di tengah lalang di dunia. Maka untuk merawat dan mempertahankan diri sebagai gandum sampai akhir zaman, teruslah datang ke misa, bekali diri dengan gandum ilahi tubuh Kristus. Teruslah membuka diri terhadap roh Tuhan. Jangan terlalu tergoda dan terbuai oleh kejahatan-kejahatan dunia yang memang harus selalu tumbuh dan berkembang bersama kita. Kalau Anda bergaul dengan teman-teman yang suka judi, Anda judi malam minggu, lalu diajak besoknya pergi misa, pasti Anda tidak lebih tertarik memilih stop lalu untuk pergi misa daripada terus bermain. Berarti pengaruh lalangnya sudah lebih besar daripada gandum. Itu salah satu contoh. Atau mungkin Anda menonton film yang Anda sangat sukai, dan itu adalah saat dimana Anda harus memilih, harus pergi doa di lingkungan, atau juga mungkin doa keluarga. Tapi Anda tidak memilih untuk memberhentikan itu demi doa bersama, tapi terus menikmati. Itu Anda sudah dikuasai lalang. Lalang adalah simbol kejahatan, simbol dosa. Tetapi itu tidak akan pernah dicabut oleh Allah dari dalam diri dan hidup kita. Karena kata Yesus dalam Injil, Tuhan tidak berkenan mencabut itu. Biarkan gandum bertumbuh bersama lalang. Karena kalau lalangnya dicabut, gandum pasti bisa akan ikut tercabut. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup kita tidak bisa tidak berjalan dalam unsur positif dan negatif, kekuatan dan kelemahan, kebaikan dan kejahatan, kesucian dan dosa. Sampai-sampai dalam sebuah film, Darius itu pernah mengucapkan kata-kata begini, tidak ada orang yang dapat menjadi suci tanpa berbuat dosa.
Dan memang seperti itu. Bahkan Santo Paulus juga pernah melukiskan bahwa di mana dosa bertambah, di situ rahmat berlimpah. Karena memang tidak bisa untuk bertumbuh dan berkembang sebagai orang beriman dalam keberdosaan. Sama dengan Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mengalirkan arus listrik untuk menyalakan lampu kalau tidak ada kutub positif dan negatif. Jadi hidup kita memang harus berjalan dalam kutub positif dan negatif. Kita harus bertumbuh dan berkembang sebagai anak Allah, sebagai gandum di antara ilalang. Tapi biarkan roh Allah bekerja. Bahkan dalam doa, ketika kita sudah dipengaruhi lalang, dosa dan kejahatan, tentu pribadi kita rapuh, lemah, dan tidak layak untuk Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mengatakan kita tidak layak untuk Tuhan. Tuhan selalu mencintai pendosa yang mau datang. Bahkan menjadi penjahat kelas kakap seperti orang yang disalibkan di samping kiri kanan Yesus pun no problem bagi Tuhan. Yang penting di injury time pun Anda punya hati untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Inilah yang dilukiskan oleh Nabi. Ini yang dilukiskan oleh kitab kebijaksanaan dalam bacaan pertama. Kenapa Tuhan memberi kesempatan untuk kita bertobat, dan kenapa kita harus memanfaatkan kesempatan itu? Karena kita tidak mungkin menjadi manusia tanpa dosa, tanpa kejahatan. Untuk kita, marilah berjuang menjadi gandum dengan memanfaatkan peluang-peluang pertobatan itu dengan sangat baik. Jangan terus bertobat, setelah tobat kumat. Artinya Bapak Ibu, kita itu sering mendapat belas kasihan Allah, pengampunan. Kita juga sering mendapat maaf dari sesama yang telah kita sakiti. Tapi seringkali kita salah menggunakan kebaikan Tuhan dan kebaikan sesama dengan kumat. Sudah dimaafkan, kumat lagi, buat lagi. Maka sering terjadi dalam kehidupan bersama, kita menemukan siapa lagi yang bikin onar di kelompok itu. Itu manusia itu. Kapan kapoknya, kapan tobatnya. Kalau yang buat mungkin anak kecil, masih masuk akal karena masih bertumbuh dan berkembang. Tapi kalau yang sering bikin error itu kepalanya sudah botak, rambut sudah putih, usia sudah sangat dewasa, lalu terus menjadi penyebab persoalan dalam hidup bersama. Apa harus seperti penjahat yang tunggu waktu injury time baru bertobat? Rasanya tidak seperti itu. Karena untuk apa kitab suci dibacakan dan direnungkan kalau tidak untuk segera merubah? Ketika saat itu ada, kita perlu merubah diri dalam pertobatan. Bapak Ibu, kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa lagi kalau bukan kita untuk bertobat, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan? Tidak usah takut, Tuhan selalu menerima kita kapan dan dimanapun. Yang penting ada hati untuk kembali. Semoga Tuhan memberkati.